Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk di awal ini pertama kita mengenal bentuk akar terlebih dahulu. Kalian tentu pernah mengakarkan suatu bilangan. Misalkan akar 4 itu hasilnya 2, kemudian akar 9 adalah 3, kemudian akar 16 sama dengan 4. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa akar dari bilangan berikut? Misalkan akar 2, akar 5, dan akar 12. Tentu kalian tidak bisa menghasilkan bilangan bulat dari mengakarkan bilangan-bilangan ini. Misalkan akar 2, akar 5, dan akar 12. Nah, karena mengakarkan bilangan ini tidak dapat menghasilkan bilangan bulat, maka kita sebut bentuk pengakaran ini sebagai bentuk akar. Nah, karena tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, termasuk tidak dapat menghasilkan bilangan rasional, maka bentuk akar ini kita sebut juga sebagai salah satu dari bilangan irasional. Meskipun tidak bisa menghasilkan bilangan bulat, tetapi kita bisa menyederhanakan bentuk akar ini. Nah, bagaimana caranya menyederhanakan bentuk akar? Misalkan kita ingin menyederhanakan akar 12. Akar 12 ingin kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah kita cari perkalian yang hasilnya 12, tapi salah satu dari perkaliannya bisa diakarkan. Jadi ingat, cara menyederhanakan bentuk akar adalah cari perkalian yang hasilnya 12, tapi salah satu dari perkaliannya tersebut bisa diakarkan. Nah, misalkan kita ingin menyederhanakan akar 12. Nah, akar 12 itu dihasilkan dari perkalian akar 4 kali akar 3. Kenapa kita memilih perkalian ini? Karena akar 4 bisa kita akarkan. Akar 4 itu adalah 2. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 3. Karena akar 4 itu hasilnya 2. Jangan memilih perkalian misalkan akar 6 kali akar 2. Untuk menghasilkan 12 ya. Kenapa? Karena akar 6 tidak bisa kita akarkan. Dan akar 2 juga tidak bisa kita akarkan untuk menghasilkan bilangan bulat. Sehingga ini kita katakan tidak bisa diakarkan atau tidak bisa disederhanakan. Oke, kita lanjut misalkan ke contoh yang lain. Misalkan kita ingin menyederhanakan akar 72. Salah satu perkalian dari akar 72 itu adalah 36 kali 2. Karena akar 36 kali akar 2 itu akar dari 72. Berapa akar dari 36? Nah, akar 36 itu sama dengan 6, sehingga bentuk sederhananya adalah 6 akar 2. Mungkin dari kalian ada yang menyederhanakan akar 72 seperti berikut, yaitu perkalian akar 9 kali akar 8. Kenapa sebagian memilih ini? Karena akar 9 bisa disederhanakan menjadi 3. Nah, dari sini kita bisa mengakarkan akar 9, yaitu 3. Tetapi jangan lupa bahwa akar 8 itu masih bisa kita sederhanakan lagi, yaitu akar 4 kali akar 2. Kenapa? Karena akar 4 masih bisa disederhanakan. Akar 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2. Kalau kita kali 3 hasilnya 6, sehingga nanti menghasilkan 6 akar 2. Jadi mau pilih perkalian yang pertama atau yang kedua, tetap menghasilkan bentuk yang sama, yaitu bentuk sederhana yang sama, yaitu 6 akar 2. Lanjut, misalkan kita ingin mengakarkan akar 15. Nah, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Akar 15 itu satu-satunya perkalian yang menghasilkan 15 itu adalah 5 kali 3. Berarti akar 15 sama dengan akar 5 kali akar 3. Tetapi tidak ada di antara kedua bilangan ini yang bisa kita akarkan untuk menghasilkan bilangan bulat. Nah, berarti ini kita katakan tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi akar 15 ini tidak bisa kita sederhanakan, sehingga bentuk sederhananya adalah sampai akar 15 saja. Ini sudah bentuk yang paling sederhana, karena tidak bisa diakarkan. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ada 4 soal yang ingin kita kerjakan. Pertama kita menyederhanakan akar 18. Nah, sekarang tugasnya sama kayak sebelumnya. Cari perkalian yang hasilnya 18, tapi salah satu dari hasil perkaliannya bisa diakarkan. Nah, tentu satu-satunya perkalian yang bisa kita pilih dari akar 18 itu adalah akar 9 kali akar 2. Kenapa? Karena akar 9 bisa kita sederhanakan menjadi 3. Berarti hasilnya adalah 3 akar 2. Lanjut ke soal nomor 2, 4 akar 75. Nah, kita sederhanakan akar 75. Cari perkalian yang hasilnya 75
dan salah satu dari perkaliannya tersebut bisa diakarkan. Nah, kalau 75 kan biasa identiknya dengan 25 ya, karena akar 25 itu 5. Jadi ini bisa kita sederhanakan, 4 akar 75 itu sama dengan 4 kali akar 25 kali akar 3. Karena akar 25 kali akar 3 itu sama dengan akar 75. Nah, sekarang kita akarkan akar 25. Berapa akar dari 25? Akar 25 itu 5, lalu kita kali 4 itu hasilnya 20. Jadi bentuk sederhananya adalah 20 akar 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Akar dari 0,03. Nah, ini kan pecahan desimal 2 angka di belakang koma. Ini bisa kita sederhanakan karena 2 angka di belakang koma, kita ubah jadi pecahan berbentuk 3/100 karena 2 angka di belakang koma ya. Dari sini kita bisa akarkan masing-masing bilangan, yaitu pembilang dan penyebutnya. Berarti akar 3 per akar 100. Dan akar 100 itu sama dengan 10. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah akar 3 per 10. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/10 akar 3. Jadi akar 3 per 10 itu bisa dituliskan sebagai 1/10 akar 3. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Kita ingin mengakarkan A kuadrat B pangkat 5. Nah, untuk mengakarkan bentuk seperti ini, jadi yang bisa kita akarkan itu apabila pangkatnya itu pangkat genap saja. Adapun jika pangkat ganjil, maka harus dikeluarkan satu variabel agar menghasilkan pangkat genap. Nah, di sini yang pangkatnya ganjil kan B. Berarti B-nya harus kita keluarkan 1. Sehingga ini bisa kita keluarkan menjadi akar dari A kuadrat dikali akar B pangkat 4 dikali akar B. Jadi B-nya kita keluarkan 1 sehingga tersisa B-nya sisa pangkat 4 untuk diakarkan. Nah, akar A kuadrat itu sama dengan A, karena A kali A sama dengan A kuadrat. Kemudian akar B pangkat 4 itu B kuadrat, karena B kuadrat kali B kuadrat itu sama dengan B pangkat 4. Kemudian akar B tidak bisa kita sederhanakan. Sehingga kita peroleh bentuk sederhana dari bentuk akar ini adalah AB kuadrat akar B. Oke, kita masuk ke topik pembahasan selanjutnya, yaitu merasionalkan bentuk akar. Nah, merasionalkan bentuk akar itu maksudnya bagaimana? Biasa kita akan menemukan suatu pecahan di mana penyebutnya itu berbentuk akar. Nah, dalam matematika biasanya kita mengubah penyebut ini dari bentuk akar menjadi bilangan bulat. Nah, proses mengubah penyebut dari bentuk akar menjadi bilangan bulat ini disebut sebagai proses merasionalkan bentuk akar. Nah, caranya seperti apa? Nah, misalkan kita langsung mengerjakan soal nomor 1 ini. Kita ingin merasionalkan bentuk 6 per akar 3. Cara merasionalkannya adalah dengan mengalihkan penyebut dan pembilangnya dengan akar dari penyebut. Nah, karena di sini penyebutnya adalah akar 3, jadi kita kali pembilang dan penyebut dengan akar 3. Sehingga kita peroleh 6 per akar 3 kita kali akar 3 per akar 3. Penyebut dan pembilangnya kita kali dengan akar 3. 6 kali akar 3 itu sama dengan 6 akar 3, kemudian akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Jadi kalau mengalihkan akar yang sama bilangannya langsung saja ya. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Nah, dari sini 6 akar 3 per 3 itu bisa langsung kita bagi. 6 bagi 3 itu sama dengan 2, sehingga menghasilkan bentuk yang rasional yaitu 2 akar 3. Lanjut ke bentuk soal nomor 2 untuk merasionalkan bentuk akar. Tentukan bentuk rasional dari 6 per akar 7 tambah 2. Nah, nomor 2 ini lebih kompleks dari nomor 1 karena penyebutnya sudah menyisipkan operasi tambah di dalamnya. Nah, caranya berarti beda juga dengan cara nomor 1. Bagaimana merasionalkan soal nomor 2 ini? Caranya adalah dengan mengalihkan dengan akar sekawannya atau faktor sekawannya. Faktor sekawan itu bagaimana? Kita kalikan dengan bilangan yang sama dengan penyebut ini, tapi kita ganti operasinya. Jika di sini tambah, kita kalikan dengan yang operasi pengurangan. Kemudian jika di sini pengurangan, kita kalikan dengan yang operasi penjumlahan. Nah, karena di sini operasi penjumlahan berarti kita kalikan dengan operasi pengurangannya. Berarti untuk 6 per akar 7 tambah 2, kita kalikan dengan akar 7 kurang 2 per akar 7 dikurang 2. Nah, dari sini bisa kita kalikan penyebutnya dengan faktor sekawannya. Cara mengalikannya bagaimana untuk faktor sekawan ini?
Nah, bisa kita gunakan konsep perkalian seperti ini. Ini namanya perkalian sekawan. Sangat mudah. Jika X tambah Y kita kali dengan X kurang Y, itu menghasilkan X kuadrat kurang Y kuadrat. Berarti untuk mengalihkan akar 7 tambah 2 dikali dengan akar 7 kurang 2, ini kan yang kita kali X tambah Y kali X kurang Y, di mana X-nya adalah akar 7 dan Y-nya 2. Berarti hasilnya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Berarti karena X-nya akar 7, berarti akar 7 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, akar 7 kuadrat itu kan sama dengan akar 7 kali akar 7. Itu hasilnya adalah 7. Kemudian 2 kuadrat itu hasilnya 4. Berarti 7 kurang 4 itu hasilnya sama dengan 3. Berarti untuk bentuk perkalian tadi ini bisa kita sederhanakan. Yang ini ya, jadi yang di bawah ini akar 7 tambah 2 kali akar 7 kurang 2 itu hasilnya adalah 3. Kemudian yang di atas 6 kali akar 7 kurang 2. Buka kurung ya. Ini. Kemudian 6 bagi 3 berapa hasilnya? 6 bagi 3 itu hasilnya adalah 2. Berarti kita kali 2 kali akar 7 kurang 2. Nah, jika kita kali masuk 2 kali akar 7 itu adalah 2 akar 7. Kemudian 2 kali 2 itu sama dengan 4. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 2 akar 7 dikurang 4. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Misalkan kita ingin merasionalkan bentuk 80 akar 2 per 2 akar 5. Sama seperti contoh soal nomor 1, karena yang di bawahnya ini ada akar 5, kita kalikan dengan sekawannya yaitu sama-sama akar 5. Sehingga kita peroleh 80 akar 2 per 2 akar 5, itu kita kali akar 5 per akar 5. Nah, yang di bawah ini bisa kita kali akar 5 kali akar 5, itu hasilnya 5. Dan yang di atas akar 2 kali akar 5 itu hasilnya 10. Nah, berarti akar 2 kali akar 5 kan akar 10 ya. Berarti 80 akar 10. Kemudian akar 5 kali akar 5 itu sama dengan 5. Berarti kita tulis 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 kan 10. Berarti 80 dibagi dengan 10 ini hasilnya adalah 8. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 8 akar 10. Oke, lanjut ke soal nomor 4 atau soal terakhir. Bagaimana jika kita ingin merasionalkan soal akar 7 kurang akar 2 per akar 5 dikurang akar 3. Sama seperti soal nomor 2, karena di sini penyebutnya berbentuk operasi pengurangan, maka kita kalikan dengan faktor sekawannya yaitu yang operasi penjumlahan tentunya dengan bilangan yang sama. Karena di sini akar 5 dikurang akar 3 berarti pengalinya adalah akar 5 tambah akar 3. Nah, jadi ini sekawan ya, sekawan. Kita kalikan. Karena di sini kurang berarti sekawannya adalah tambah. Tapi kita kali di atas dengan di bawah. Oke, sekarang kita kali masuk dulu penyebutnya, yaitu akar 5 kurang akar 3 dikali akar 5 tambah akar 3. Sama seperti proses sebelumnya, pengalihan faktor sekawan. Hasilnya adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, X-nya di sini adalah akar 5 dan Y-nya akar 3. Berarti akar 5 kuadrat itu hasilnya 5. Kemudian akar 3 kuadrat itu akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Dan 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi untuk perkalian yang di atas ini bisa menghasilkan, yang di bawah ini kan hasilnya 2. Kemudian yang di atas ini tinggal kita kali biasa saja. Akar 7 kali akar 5 itu hasilnya akar 35. Akar 7 kali akar 3 hasilnya akar 21. Negatif akar 2 kali akar 5 itu negatif akar 10. Kemudian negatif akar 2 kali akar 3 itu negatif akar 6. Sama kayak perkalian aljabar biasa ya. Nah, sampai sini kita tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena ini akarnya berbeda. Dan akar yang berbeda itu tidak bisa dioperasikan. Tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sehingga bentuk ini sudah masuk pada bentuk yang paling sederhana. Oke, demikian untuk pembahasan menyederhanakan bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka silahkan subscribe. Dan jika kalian punya materi yang ingin dijadikan sebagai video pembahasan silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.